Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sob. Sekarang kita berada di Maestro Hotel dalam acara kegiatan DDS bersama kawan-kawan yang dari UMKM Kalimantan Barat. Yang pagi ini yang sudah standby yang dari Pontianak, karena yang dari luar daerah masih dalam perjalanan. Karena ya kita tahu sendiri di wilayah Kalimantan Barat ini mempunyai geografis yang berjarak lumayan jauh, jadinya membutuhkan waktu di perjalanan. Ini bersama Desperindak. Kali di sini kegiatan ini bertujuan untuk proyeksikan sebuah produk, produk-produk kawan-kawan seperti ini ya. Kita ikutin. Oke, seperti ini. Produk-produk seperti ini akan kita bersama bahas untuk diproyeksikan sebagai sebuah progres ekspor dari Kalimantan Barat. Ini yang dari kayu-kayuan, terus ini yang dari kulit kayu atas, terus ini yang dari bahan-bahan kain kampas khas Pontianak, itu juga kain-kain tenun. Oke. Ini nama acaranya. Oke, ikuti terus perjalanan video ini. Keep watching, like, share, and subscribe. Oke. Kegiatan ini adalah kegiatan untuk pendampingan kepada pelaku usaha IKM yang siap ekspor. Namanya itu DDS, Designer Dispatch Service. Program ini kegiatan dari Kementerian Perdagangan yang telah berlangsung beberapa tahun yang lalu, dan kita istilahnya mengcopy paste kegiatan tersebut di Kalimantan Barat. Jadi kegiatan ini untuk membantu mendampingi pelaku usaha yang siap ekspor untuk memberikan peluang kepada mereka untuk persaingan ekspor. Progresnya lebih lanjut gitu Pak ya. Oke, makasih Pak. Oke, sekarang ini ada yang dari apa namanya? kayu besi. Bang Mulia. Bang Mulia ya, ini pelaku UMKM, salah satu UMKM yang kita diundang oleh Desperindak dalam kegiatan ini. Abang sudah mengikuti 2 kali atau berapa kali? 2 kali. Yang kedua. Nah, ini kesannya dengan kegiatan ini apa? Kita merasa terbantu untuk mengembangkan usaha kita, terus kemudian untuk mengembangkan desain-desain kita. Ini yang tahun kedua, alhamdulillah udah mulai ada perubahan dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi pelatihan ini ya sangat membantu. Harapan untuk kedepannya Bang dari kegiatan ini? Bisa lebih berhubung sekarang COVID ya. Memang biasanya kan menjangkau ke seluruh daerah gitu kan, banyak yang pesertanya gitu. Kita bisa saling nge-mix barang-barang kita, kayak misalnya kita gabung dengan pengrajin yang lain untuk jadi produk yang lebih bagus lagi. Harapannya ya mudah-mudahan acara ini terus sampai ke tahun depan. Oke, makasih Bang ya. Ganti. Sekarang ketemu lagi dengan baru selesai makan. Ini antara ibu-ibu, mbak-mbak, emak-emak, pokoknya plus-plus lah. Ibu-ibu lah. Ibu-ibu lah ya. Ibu-ibu dari Ibu
Ibu Wati Ibu Anjabil. Wati, nama usaha, nama Anjabil UMKM-nya Aksesoris. Anjabil Aksesoris. Kegiatan ini sudah Ibu ikutin berapa kali, Bu? Kegiatan untuk Di desainer DDS-nya ini baru satu kali ini. baru ini kali ini. Harapan Ibu untuk kegiatan ini apa dari Untuk kedepannya semoga jadi program tahunan kita, jadi bisa mengevaluasi dari kegiatan sebelumnya. Misalnya 2020 kan, 2021 nanti kita evaluasi lagi apakah tetap seperti ini produk-produk kita ataukah ada peningkatan yang lebih baik lagi. Jadi kan bisa jadi barometer dari kegiatan ini juga. Oke. Oke, itu aja Bu ya dari anunya. Nah, kalau untuk dari produk ini kan progresnya ekspor Bu ya. Progres dari kegiatan ini untuk desain yang memang diproyeksikan untuk diperkenalkan atau dibumingkan lah bahasa di luar sana. Diviralkan lah. Mungkin Ibu ada produk-produk yang bisa menjadi gambaran Ibu, mungkin bisa menjadi masukan kita yang jadi narasumber atau kawan-kawan yang di Desperindak bisa menjadi patokan gitu. Pengalaman saya ini yang di luar Desperindak Iya. Pengalaman saya kemarin waktu ikut kurasi dari Bank Indonesia itu kan untuk kurasi untuk go internasional juga ada seluruh Indonesia, satu provinsi itu diwakili 2 orang. Untuk Kota Pontianak diwakili saya, dan untuk yang kabupaten kemarin dari kabupaten seluas itu kami langsung berinteraksi dengan kuratornya berasal dari Amerika. Jadi kesimpulan saya ambil di sana tuh mereka lebih untuk fashionnya, langsung untuk rumah tangganya juga itu yang lebih dominan. Lengkap-lengkap fashion, aksesoris dan rumah tangga. Oke, semoga kita di kegiatan ini bisa kita sharing pengalaman Bu ya. Terima kasih Bu ya. Mari, sama-sama. UMKM yang kemarin saya kunjungi pakai sampan, nyebrang perahu. Rumahnya yang ada keladi air. Tadinya pergi ke perjuangan. Oke, ya saya mau nanya Kak, ini Kakak ikut ke berapa kali ini? Baru pertama ya. Pernah ikut kegiatan-kegiatan di Desperindak yang lain? Udah pernah sih, tapi kalau kegiatan ini dalam rangka edisi baru ini. Harapan dari kegiatan ini apa yang ke depan bagi khususnya pribadi Mbak Cici yang untuk UMKM yang ada di daerah yang ke Kuburaya kan jadi kan apa? Pengennya sih supaya dapat ilmunya bisa dikembangkan, berkembang, berbagi lagi dengan yang lain. Oke, itu Mbak Kak Cici ini usahanya kan dari keladi air ya, dari keladi air dikembangkan di kubu di mana Bang? Mbak? Di Sungai Ambawang. Di Sungai Ambawang. Oke. Siapa nama ini tuh kelompok usaha bersamanya itu? Kelompok kerajinan. Nah, Syafir. Nah, Safir. Sebagai progres untuk kita ini kan untuk go internasional. Mungkin Mbak punya pengalaman, Kak Cici punya pengalaman tentang yang ditawarkan gitu kan. Bagaimana kesan Kakak tentang produk yang bisa kita sharing bersama di sini gitu untuk bisa go internasional gitu. Kalau untuk produk sih kita kayaknya pertama tuh dari banyak sih, dari istilahnya kita dari pewarnaannya kan kita harus lebih tahu juga masalahnya, terus cara-cara pengiriman karena enggak mesti kayak di Indonesia kan. Di Indonesia paling transfer barang udah, kalau kita mau keluarkan mereka kan pertukaran uangnya jauh, sama saya pengen belajar kayak gitu aja sih. Oke. Makasih kalau gitu Kak ya. Udah makan ke siang nih Kak? Udah berapa piring? Jadi malu. Allah bertumpuk. Oke, kita bersama pengusaha bos sekaligus ibu rumah tangga atau ibu karir disebutnya. Emak di rumah, bukan ibu rumah tangga nih, emak di rumah. Ya, ini Kak, untuk usahanya apa namanya? Kulminasi
Ini bersumber apa namanya? Konsep kerajinannya apa yang dikembangin sama? Kerajinan tas, bahannya coa insang, tenun congket, sambas pun ada. Bahan dasarnya apa itu? Bahan dasar sih kain, terus Kain. biasa dikombinasikan dengan kulit sintetis atau kulit asli. Nah, terus baru-baru ini juga kita buat dari tikar purun. Nah, Pernah pengalaman ini barang ke luar negeri Kak? kalau untuk banyak sih belum, tapi kalau kawan yang tinggal di sana ada pernah beli. Kak, nah untuk kegiatan seperti ini nih, Kakak apa yang Kakak harapkan untuk ketika ikut serta di sini? Hasil yang direkam. Hasilnya sih pastinya ilmu ya Bang ya, ilmu baru yang untuk kita semakin menginovasi produk-produk kita, dikembangkan lagi ide-ide barunya. Ya, mungkin dari kawan-kawan sesama peserta pun kita bisa dapat ilmu juga. Jadinya kita berharap di kegiatan ini kita bisa sharing bersama lah ya, bagaimana kita ngembangin UMKM kita yang di Kalimantan Barat. Kita bersama-sama untuk ngebangunnya. Oke, terima kasih Bu. Nama saya Vivi Yati, saya dari Galeri Kerajinan Tenun Ikat Dayak. Konsep kerajinan yang dikembangkan oleh Ibu apa? Nah, Galeri Kerajinan Tenun Ikat Dayak sebenarnya dulunya menjual kain-kain tenun ikat Dayak dari Kabupaten Sintang. Kemudian setelah beberapa kali difasilitasi sama Disperindak untuk pameran keluar, orang selalu konsumen selalu bertanya bahwa produk ini harus ready to wear, jadi siap pakai. Sementara yang kami sediakan di galeri hanya kain yang dibuat oleh masyarakat. Jadi kita buat produk aplikasi yang dikembangkan dari tenun, sehingga produk ini kalau orang bilang kan ini kain adat, jadi hanya dipakai pada misalnya event-event tertentu di acara adat. Nah, kalau dia untuk dijadikan semua orang bisa pakai, dia harus dibuat produk yang aplikatif gitu. Nah, kita buatlah desain-desain yang lebih sederhana sehingga semua kalangan bisa pakai dan nilai jualnya bisa dijangkau sama orang. Jadi kita menambah nilai lebih dari sebuah produk. Jadi dia tidak hanya sebagai kain tradisional, tapi kain yang semua orang bisa pakai. Oke, kalau untuk Ibu sendiri ini kegiatan yang seperti inilah, yang konsep seperti ini, itu pernah mengikuti atau pernah yang lain mengikuti kegiatan yang lain? Untuk tahapan bimbingan desainer, saya belum pernah, tapi dulu kami pernah didampingi sama Disperindak untuk ikut dalam gugus kendali mutu. Jadi di GKM itu kami belajar tentang bagaimana teknik memotong kain tenun sehingga serat pada kain itu tidak misalnya supaya rapi gitu ketika diaplikatifkan dalam produk yang lain gitu. Nah, itu pernah pengembangan untuk misalnya membuat produk tas pernah gitu. Tapi mendesain itu memang hal yang sangat rumit menurut saya karena harus menguasai menggambar. Kemudian kita udah tahu tujuan mau kita buat produk apa, ukurannya berapa, kemudian buat prototipenya, kemudian diaplikasikan lagi ke produk itu harus betul-betul dengan perencanaan yang baik gitu. Nah, ini kali pertama buat kami dan kami berharap ya kami bisa membuktikan. Oke, makasih Bu, kalau gitu kita bisa jumpa lagi, semoga kita bisa sharing-sharing segala sesuatu tentang produk dan mengembangkan produk UMKM Kalbar itu sendiri. Dari Pontianak sekarang sudah hadir UMKM, kawan dari UMKM yang berasal dari pengrajin, yaitu pengrajin yang dari Sambas. Nah, ini dengan Bapak apa Pak? Saya Bapak Hendi. Nah, dengan kelompok usahanya, kelompok kerajinannya apa Pak? Saya dari Koperasi Kopling Gam Kimjantus, ya. Kerajinan bambu rotan. Itu bentuk koperasi jadinya Pak. Dikumpulkan dari kawan-kawan secara swadaya. Apa namanya bahasanya? Kolektif anggota, ya. Oke, makasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan? Nah ini cita rasa lokal bisa bikin global. Gitu. Gimana caranya?